I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one, working hella. Para Khulafaur Rasyidin merupakan pemegang estafet kepemimpinan Islam untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah. Oleh karena itu, tidak etis jika membahas masa kemasan Islam di masa awal, namun tidak menyinggung pimpinan kaum muslimin pada saat itu. Nama asli Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah. Ia merupakan keturunan keluarga kaya Bani Taim dari suku Quraisy yang lahir di kota Mekah pada sekitar tahun 573. Ayahnya bernama Khaufah Usman, sedangkan ibunya bernama Salma binti Sakhar. Abu Bakar Asy-Siddiq adalah sahabat Nabi yang termasuk dalam golongan orang pertama yang masuk Islam. Ia mendapat gelar As-Siddiq karena perannya menjadi orang pertama yang membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar bukan hanya orang terdekat Rasulullah yang disebut sebagai sahabat paling utama, tetapi juga ayah mertua Nabi Muhammad SAW. Ia diketahui berperan aktif dalam berbagai kegiatan utama Islam, mulai dari ikut berperang, berhijrah, berdakwah, dan mengislamkan orang. Ia merupakan Khulafaur Rasyidin pertama yang menjadi pimpinan umat Islam setelah Rasulullah. Sosok yang santun, adil, penyayang, dan bijaksana dalam dirinya merupakan representasi dari apa yang ia lihat dari Rasulullah dalam memimpin umat Islam. Oleh karena itu, para sahabat sepakat untuk menjulukinya sebagai pimpinan umat Islam saat itu. Di antara prestasi Abu Bakar ialah 1. Menumpas nabi palsu, 2. Memerangi kaum murtad, 3. Memerangi orang yang enggan membayar zakat, 4. Melakukan perluasan wilayah, 5. Memulai kodifikasi Al-Quran. Setelah genap memimpin umat Islam selama 2,5 tahun, ia wafat pada usia 63 tahun. Ia meninggalkan umat Islam pada tanggal 23 Jumadil Akhir antara waktu Maghrib dan Isya. Kemudian ia dimakamkan di Madinah berdekatan dengan makam Rasulullah SAW. Adapun penyebab wafatnya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Nawawi, yaitu disebabkan karena sedih yang terus-menerus karena ditinggal oleh Rasulullah. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rafat bin Hud bin Razah bin Ali bin Ka'ab ibn Lu'ay. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Sim al-Quraisy dan ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Umar bin Khattab lahir di kota Mekah dari suku Bani Adi yang merupakan salah satu rukun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah pada saat itu. Awalnya Umar sangat membenci Islam. Melihat potensi Umar yang besar, Umar termasuk salah seorang dari 2 orang yang didoakan Rasulullah agar masuk Islam dan memperkuat barisan umat Islam. Pada puncak kebenciannya terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW, Umar memutuskan untuk mencoba membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun, saat dalam perjalanannya, ia bertemu dengan salah seorang pengikut Nabi Muhammad SAW yang bernama Nu'aim bin Abdullah, yang kemudian memberinya kabar bahwa saudara perempuan Umar telah memeluk Islam.
ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang ingin dibunuhnya saat itu. Karena berita itu, Umar terkejut dan pulang ke rumahnya dan maksud untuk menghukum adiknya. Diriwayatkan bahwa Umar menjumpai saudarinya itu sedang membaca Al-Quran surat At-Taha ayat 1-8. Ia semakin marah akan hal tersebut dan memukul saudarinya. Ketika melihat saudarinya berdarah oleh pukulannya, ia menjadi iba dan kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat. Diriwayatkan Umar menjadi terguncang oleh apa yang ia baca tersebut. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Umar menyatakan memeluk Islam, membuat hampir seisi Mekah terkejut karena seseorang yang terkenal paling keras menentang dan paling kejam dalam menyiksa para pengikut Nabi Muhammad SAW, kemudian memeluk ajaran yang sangat dibencinya tersebut. Beliau diberi gelar oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Faruq, yang artinya orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Selanjutnya ada pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Berbeda dengan Abu Bakar, Umar mendapat kepercayaan sebagai khalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam suatu forum musyawarah yang terbuka, tetapi melalui penunjukan atau wasiat dari pendahulunya. Pada tahun ketiga sejak menjabat khalifah, Abu Bakar mendadak sakit selama 15 hari. Dia tidak pergi ke masjid dan meminta kepada Umar agar mewakilinya menjadi imam sholat. Karena sakit semakin parah, dia khawatir kalau tidak segera menunjuk pengganti dan ajal akan segera datang, akan timbul pertentangan di kalangan umat Islam yang dapat lebih hebat daripada ketika Nabi wafat dahulu. Bagi Abu Bakar, orang yang paling tepat menggantikannya adalah Umar bin Khattab. Umar menjadi khalifah pada bulan Jumadil Akhir pada tahun 13 Hijriah. Umar ditunjuk sebagai khalifah pada hari di mana Abu Bakar meninggal, pada hari Selasa 8 hari sebelum Jumadil Akhir. Jadi dapat disimpulkan bahwa Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar diangkat melalui penunjukan atau wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq. Prestasi Umar bin Khattab: 1. Penerapan kalender Islam Khalifah Umar. 2. Pemberlakuan ijtihad. Dan 3. Penataan birokrasi pemerintahan masa Khalifah Umar. Umar bin Khattab wafat saat dia melaksanakan sholat subuh. Saat itu seseorang menusuknya dari belakang, dan orang itu adalah Abu Hurairah. Dalam keadaan sekarat, Umar bin Khattab dibawa oleh orang-orang dari masjid ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Umar dibaringkan. Lalu ada yang membawakannya minuman air buah atau jus anggur. Umar bin Khattab meneguk air itu, akan tetapi air itu keluar begitu saja dari perutnya yang ditikam. Dia kemudian dibawakan air susu. Dia pun meminumnya. Namun susu itu juga tetap keluar dari bekas lukanya. Kemudian Umar pun menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau wafat. Biografi Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan ialah Utsman bin Affan bin Abi al-Asyah bin Umayyah bin Abu Syisham bin Abu Manaf bin Kushihi bin Khalib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firwah bin Malik bin Al-Nadhar bin Kinanah bin Ghuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'adu bin Adnan. Lahir pada tahun kelima sesudah tahun Gazah, ia pada tahun 573 Masehi di Makkah. Keistimewaan Khulafah Utsman bin Affan. Yang pertama itu berita bahwa beliau adalah penduduk surga. Yang kedua adalah berita bahwa beliau dipanggil oleh Allah dan Rasul-Nya dan berhijrah 2 kali. Berita gembira lagi bahwa beliau adalah salah satu orang yang mati syahid. Nama julukan beliau adalah Abu Amr dan Andi Abdullah Al-Quraish Al-Munawi, Amiru Muhimin An-Nurain yang telah berhijrah 2 kali dan suami dari 2 orang putri Rasulullah SAW. Ibu beliau bernama Arwa binti Khuraiz bin Rabi'ah bin Habaib bin Abdushi Syam dan neneknya bernama Ummu Hakim Al-Baidah binti Abdul Muthalib bibi Rasulullah SAW dari pihak bapak.
Adapun kejayaan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yang pertama pelebaran Masjid Nabawi. Pada saat zaman Rasulullah SAW, Masjid Nabawi itu terlihat sederhana. Kemudian pada zaman Abu Bakar As-Siddiq tidak adanya perubahan. Kemudian penggantian Khalifah Umar bin Khattab, terjadinya renovasi tetapi pada mode atau model yang sama. Kemudian pada zaman pergantian Utsman bin Affan, terjadinya renovasi dan peluasan dan menjadi model terbaru. Kemudian peluasan wilayah di seluruh kota Persia, Tabristan, Azerbaijan, dan Armenia. Selanjutnya meluas pada Asia Kecil dan negeri Cyprus. Modifikasi Al-Quran Mushaf Utsmani. Hal ini menjadi langkah strategi Utsman bin Affan dalam meneruskan jejak khalifah terdahulu untuk mencatat dan memushafkan Al-Quran. Masa kemunduran Utsman bin Affan, yang pertama itu nepotisme, yang kedua itu lamban dalam mengambil keputusan, yang ketiga lahirnya kelompok pemberontakan, yang keempat berakhirnya kekhalifahan Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib merupakan Khulafaur Rasyidin keempat setelah wafatnya Utsman bin Affan. Ia dipercaya untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah dan para pemimpin Islam sebelumnya. Pada masa kepemimpinannya, ia berhasil menyebarkan ajaran Islam melebihi jangkauan Khulafaur Rasyidin sebelumnya. Gelar-gelar yang disandang oleh Ali antara lain, yang pertama ada Babul Ilmu, gelar dari Rasulullah yang artinya karena beliau termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Zulfikar karena pedangnya yang bermata. Yang kedua ada Asadullah atau singa Allah. Dua dan setiap Rasulullah memimpin peperangan Ali selalu ada di barisan depan dan memperoleh kemenangan. Yang ketiga ada Karamallahu Wajhahu, gelar dari Rasulullah yang artinya wajahnya dimuliakan oleh Allah karena sejak kecil beliau dikenal kesalehannya dan kebersihan jiwanya. Yang keempat ada Imamul Masakin atau pemimpin orang-orang miskin. Karena beliau selalu belas kasih kepada orang-orang miskin, beliau selalu mendahulukan kepentingan orang-orang fakir, miskin, dan yatim. Meskipun ia sendiri sangat membutuhkan. Proses dan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman wafat, masyarakat beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan, tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Setelah menduduki jabatan khalifah, Ali memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman. Dia yakin bahwa pemberontakan-pemberontakan terjadi karena keteledoran mereka. Dia juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara. Dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan dia antara orang-orang Islam sebagaimana pernah ditetapkan oleh Umar. Tidak lama setelah itu, Ali ibnu Abi Thalib menghadapi pemberontakan Tahlah, Zubair dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Ali sebenarnya ingin sekali menghindari perang. Dia mengirim surat kepada Talhah dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara itu secara damai. Namun, ajakan tersebut ditolak. Akhirnya, pertempuran yang dahsyat pun berkorban. Perang ini dikenal dengan nama Perang Jamal atau Unta. Karena Aisyah dalam pertempuran itu menunggang unta, Ali berhasil mengalahkan lawannya. Zubair dan Talhah terbunuh ketika hendak melarikan diri, sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. Akibat terjadinya perselisihan pendapat dalam pasukan Ali, maka timbullah golongan Khawarij dan Syiah. Khawarij adalah golongan yang semula pengikut Ali setelah berhenti perang sipil. Mereka tidak puas dan keluar dari golongan Ali karena mereka ingin melanjutkan peperangan yang sudah hampir menang dan mereka tidak setuju dengan perundingan Daumatul Jandal. Mereka berkomentar mengapa harus bertahkim kepada manusia, padahal tidak ada tempat bertahkim kecuali Allah. Maksudnya tidak ada hukum selain bersumber kepada Allah. Khawarij menganggap Ali telah keluar dari garisan kaum muslimin karena itu orang yang melaksanakan hukum
tidak berdasarkan kitab Allah, maka ia termasuk orang kafir. Sebaliknya, golongan kedua yaitu golongan Syiah adalah golongan yang tetap setia mendukung Ali sebagai khalifah, memberi tanggapan bahwa tidak menutup kemungkinan kepemimpinan Muawiyah bertindak salah karena ia manusia biasa. Selain itu, golongan Syiah beranggapan bahwa hanya Ali satu-satunya yang berhak menjadi khalifah. Perdebatan ini tidak menemui titik temu dan akibatnya perundingan Daumatul Jandal gagal sehingga perdamaian tidak terwujud. Kaum Khawarij tidak lagi percaya kebenaran pemimpin-pemimpin Islam dan mereka berpendapat bahwa pangkal kekacauan Islam pada saat itu adalah karena adanya 3 orang imam, yaitu Ali, Muawiyah, dan Ammar. Kemudian kaum Khawarij membulatkan tekadnya, 3 orang imam itu harus dibunuh dalam satu saat. Bila hal itu tercapai, umat Islam akan bersatu kembali. Demikian tekad mereka. Mereka bersumpah akan melaksanakan pembunuhan pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah atau 24 Januari 661 Masehi di waktu subuh. Hanya Ibnu Muljam yang berhasil membunuh Ali ketika beliau sedang sholat subuh di Masjid Kufah, tetapi Ibnu Muljam pun tertangkap dan juga dibunuh. Khalifah Ali wafat dalam usia 58 tahun, kemudian Hasan bin Ali dinobatkan menjadi khalifah yang berkedudukan di Kufah.